Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SDN Depok, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN Depok, yang kami hormati semua yang hadir dalam ruangan ini. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kita di kelas 2 SDN Depok dapat dasar wafat dan rangka diseminasi budaya positif dalam program Guru Penggerak Modul 1 4. Yang kedua, suatu masalah kita hadir kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sapanya telah Nabi besok di yaumul qiyamah. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, untuk siang hari ini akan disampaikan diseminasi budaya positif dalam program Guru Penggerak Angkatan 11 untuk dulu 1 oleh saya sendiri. Sebelumnya kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Monggo. Silakan duduk kembali. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang pertama kali. Salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini adalah budaya positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Baik, apakah selama ini kita sudah menerapkan apa yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Sudah atau belum? Sudahkah merdeka? Sudahkah sesuai? Baik, selanjutnya budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yang pertama kali untuk melakukan kegiatan ini adalah tenangkan pikiran, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa tahu, bersyukur dan kebijaksanaan. Ini itu pertama kali karena kita mau memperoleh menerima ilmu baru.
Pertanyaan romantiknya adalah, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Ya, ada 3 pernyataan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nopo betul? Tidak, boleh. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana kira-kira? Ya tidak? Ada ya, ada yang tidak. Ini yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya ya, contohnya kita ada anak yang berprestasi atau maju di depan kelas, kita beri aplaus, tepuk tangan, itu hal yang paling mudah dan yang sering kita lakukan seperti itu. Kemudian ada topik dalam eksplorasi dosen yang ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma, yaitu dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi, yaitu nanti ada 5 posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah restitusi, atau nanti penerapannya adalah segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan. Nah, ini sangat mudah sekali. Semua punya tangan. Nah, ada A dan B. A adalah Anda dan teman Anda. A itu Anda, B teman Anda. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepala. Kemudian yang kedua, teman Anda yaitu B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar bisa membuka kepala tangannya. Baik, sekarang kita perhatikan kepala tangan ya. Anggaplah ini tadi menuliskan sesuatu yang sangat berharga di dalam diri Bapak Ibu. Untuk prakteknya, mohon Pak Aprin dan Pak Anak maju depan. Ya, silakan. Pak Anak selaku di sini, sini saja, agak ke sini biar ya. Nah, baik. Ini Pak Anak menuliskan sesuatu yang sangat berharga sekali, di mana benda ini harus dipertahankan. Ya, pegang dengan baik-baik. Kemudian Pak Aprin berusaha membuka, ya, entah itu dia membujuk atau bagaimana. Iya, ya dilik-dilik, ya boleh. Sudah cukup, ya. Bagaimanakah apa yang Pak Nana lakukan untuk mempertahankan ini? Saya akan sekuat tenaga untuk mempertahankan supaya kertas ini tidak jatuh ke Pak Aprin. Apakah ada yang memaksa untuk bertahan atau bagaimana? Tentunya saya akan bertahan ini dari diri saya sendiri, harus bertahan. Terima kasih. Sedangkan untuk Pak Aprin selaku orang yang akan meraih atau merebut bagaimana usaha Anda? Ya, nanti sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuka, tapi sangat sulit sekali. Sudah didik juga? Sudah berbagai macam cara, tetapi tidak bisa. Ya, terima kasih. Sulit. Ya. Baik, silakan kembali. Nah, terima kasih Pak Aprin sudah memperagakan. Itu tadi ada sesuatu dari kesadaran diri dari orang pertama atau A, yaitu Pak berusaha mempertahankan apa yang dia miliki tanpa ada yang memaksa, ya kan? Walaupun ada godaan dari Pak Aprin yang akan membukanya, diokeh, dibakar, didik-didik, dibujuk, tetap tidak mau. Karena apa? Pak Nana sadar bahwa ini ada sesuatu yang harus kita pertahankan. Nah, ini
menjadi pokok penting. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, seperti itulah apa kita berusaha mengontrol murid atau mengontrol diri kita sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bangsa bersama dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sedangkan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang pertama ini, ilusi guru mengontrol murid, benar atau salah? Kira-kira selama ini yang mengontrol jenengan atau murid itu dengan saja yang selama ini? Gurunya ya, masih gurunya ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan kita menghukum peserta didik kita yang melakukan kesalahan, itu setuju atau tidak? Tidak ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bagaimana ini? Setuju. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini setuju tidak? Tidak ya. Karena apa? Contoh tadi pada dasarnya adalah tidak ada yang memaksa. Buktinya Mananang tidak bisa terbuka tangannya walaupun Pak Bri sudah berusaha membukanya. Selanjutnya, untuk perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau tadi ada Pak Bri, Pak Lanang berusaha memegang, Pak Bri berusaha membuka. Ini keterangannya. Stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, yang teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk yang stimulus respon kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ini adalah perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Dan mungkin ini juga dilakukan kita sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh yang tadi dilakukan oleh Pak Anang dan Pak Amrin. Walaupun Pak Amrin maksa, tetap gagah mempertahankan pendiriannya, mengontrol dirinya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Itu dari Pak Amrin tadi. Tetapi teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Kemudian perasaan Anda pada saat bujukan gagal. Yang teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Untuk stimulus respon berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Sedangkan untuk teori kontrolnya, model berpikir menang. Ini ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, ini Bapak tadi ya. Konsep disiplin positif adalah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Benar atau salah? Menurut Bapak Ibu semua yang sekarang dilakukan, benar ya? Wong kae anggere isu sesuatu kan berarti disiplin. Itu yang kita lakukan, gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa kata disiplin itu sendiri juga sering dihubungkan dengan hukuman. Loh, karena apa? Biasanya kalau anak siswa kita melakukan kesalahan atau tidak mentaati peraturan, kita hukum dengan berbagai macam hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar
tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Nah, ini adalah budaya positif atau disiplin positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oh, berarti selama ini kita kurang tepat, kita kurang bisa memahami apa yang disebut dengan kata disiplin. Jadi tidak seperti itu. Maka dari itu kita belajar sedikit demi sedikit kita merubah pola kita bahwa disiplin itu tidak adalah sesuai dengan peraturan atau tata tertib yang ada. Selanjutnya berdasar budaya, mana disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu berdasarkan budaya. Sejarah berdasarkan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin atau kita, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu cuma saja. Sebab jikalau tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah masalah mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berarti sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu sesungguhnya berasal dari diri kita sendiri atau intrinsik. Baik, sebagai pendidik, apakah tujuan kita? Yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bahkan ekstrinsik. Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa sifat disiplin itu tumbuh dari hati kita, dari diri kita, bukan dari orang lain. Tetapi apabila kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, bisa dari orang lain. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal apa saja loh? Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakangnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini sesuai dengan teori Dr. William Lester pada teori kontrol tahun 1984. Yang kedua, dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan sesuai dengan teori Diani Dosen tahun 1998. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang paling utama, beriman dulu kepada ketuhanan. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernarasitis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk memotivasi dan perilaku manusia, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Nah ini
Berarti selama ini yang kita lakukan terkait dengan peraturan, rata-rata anak sekolah atau kita sendiri berangkat pagi karena apa? Takut dengan peraturan. Kan selama ini saya itu oke. Jadi belum menunjukkan rasa disiplin dan tanggung jawab dari diri kita. Masih ada anak ini. Nah, ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kalau telat pasti ada hukumannya. Yang kedua, pada tingkat motivasi ini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti apa yang dia lakukan itu ada imbalannya, ada pamrihnya. Aku saya akan mendapatkan apa? Bukan karena ikhlas dari diri sendiri. Mereka ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Kalau dilakukan dari dalam hati, berarti akan membentuk karakter sendiri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah dia sudah menyadari kalau yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang timbul dari diri sendiri. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian materi selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Kalau tadi disiplin, sekarang hukuman dan penghargaan. Pasti ada hubungannya. Untuk hukuman itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, ini adalah hukuman. Apakah Bapak Ibu guru pernah melakukan hukuman seperti ini? Pernah. Pada saat yang bagaimana? Suasana bagaimana? Saat anak melanggar peraturan. Melanggar peraturan yang mana coba? Pertama, tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas. Datang terlambat. Tidak membayar tiket. Tidak mengejar tiket. Nah, itu adalah berarti kita melakukan hukuman ini karena siswa tidak melakukan sesuai dengan tata tertib. Padahal murid tidak tahu kalau dia datang terlambat, tidak tahu apa hukumnya, ujung-ujung mendapatkan hukuman. Itu adalah hukuman bersifat satu arah dari bapak atau ibu guru. Sedangkan untuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, ini bedanya ya. Kalau hukuman itu adalah sifatnya mendadak atau apa ya? Spontanitas, datanya dari bapak atau ibu guru. Tetapi kalau konsekuensi ini ada prosesnya. Sebelum suatu tata tertib atau peraturan sudah dirembuk oleh bapak ibu guru bersama dengan murid. Lanjut, konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek.
Konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas ini tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Nah, ini tadi. Mungkin setelah ada penularan seperti ini, Bapak Ibu guru bisa menerapkan sebelum melakukan hukuman, maka baiknya konsekuensi dulu atau dirubah dahulu. Selanjutnya, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Itu konsekuensi. Yang kedua, membuat anak sakit, misalkan seperti fisik ataupun hati, untuk jangka waktu lama. Misalkan bocah itu kalau sekarang banyak dibully, dinyai terus, baik dari fisik atau psikis. Tetapi kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya, berbeda ya. Jadi efeknya lebih parah atau lebih menjatuhkan fisik siswa atau psikis siswa untuk hukuman. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Ini adalah untuk hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, anak lebih menghargai disiplin. Yang keempat, paksaan. Hukuman ini bersifat paksaan, tetapi kalau konsekuensi bersifat stimulus dan tanggapan. Ada komunikasi dua arah antara guru dan murid. Sedangkan yang berikutnya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini untuk hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi ada kesadaran dari diri siswa. Selanjutnya, untuk hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Untuk selanjutnya lagi, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena apa? Takut dihukum. Tetapi untuk konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu adalah konsekuensi. Dan yang terakhir, kalau dari hukuman sifatnya adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini adalah sifat dari hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Nah, ini yang dirasakan oleh siswa. Ini disadur dari Restitution Dengosen the Five Position of Control Yayasan Pendidikan Luhur. Dan itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Terus kira-kira Bapak Ibu setelah mengetahui perbedaan hukuman dan konsekuensi, lebih baik yang mana menurut Bapak Ibu? Konsekuensi. Karena apa? Ini menumbuhkan rasa dari menumbuhkan kesadaran dari diri siswa itu sendiri. Nah, kemudian tindakan guru. Ini ada beberapa contoh tindakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, mungkin ini suatu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang kelima, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Bukan konsekuensi. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena telah 10 menit untuk pelajaran PJOK. Wow, sangat berat sekali. Hampir ini bersama ya. Terlambat 2 kali. Turun mengikuti pelajaran 2 kali. Wow. Ini baik, kita lihat apakah benar jawaban Bapak Ibu. Yuk. Bukan jawabannya ya? Ya, kurang. Itu adalah jawabannya ya. Kemudian untuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita ingin menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan baik yang kita lakukan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Tetapi kalau tidak melakukan, tidak mendapatkan. Yang kedua, jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya.